Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, azanallahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan dan situasi seperti yang menimpa seluruh kaum muslimin saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemungkinan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan kita belajar ini sebagai sebab atau salah satu sebab amal saleh yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan musibah ini. Dan kita tidak menyangka sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ujian untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini sangat terasa untuk orang yang melihat keramaian terutama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian tiba-tiba menjadi sepi. Tidak bisa dibayangkan sebelumnya dua masjid Al-Haram baik Makkah maupun Madinah yang tadinya ramai dan makmur dengan kaum muslimin tiba-tiba menjadi sepi. Dan lebih tidak dibayangkan lagi ketika Ramadan yang akan datang akan sepi dari orang tarawih, dari buka bersama, bahkan ibadah yang biasanya menjadi simbol kemakmuran di bulan itu. Akan tetapi kita berharap kepada Allah, kita masih optimis dan juga bertafaul atau berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berdoa terus-menerus, masih ada waktu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapa tahu sebelum ini kita akan bisa merasakan kenikmatan bulan suci seperti sedia kala, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih dari itu. Ikhwah sekalian, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, pun seandainya la qadarallah itu artinya mudah-mudahan tidak. Kalau seandainya memang la qadarallah Ramadan masih dalam keadaan yang kita lihat dan kita rasakan sekarang ini tidak mengurangi keutamaan dan semangat ibadah kita di bulan ini. Tetap fadilah untuk di bulan suci, tetap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Anjuran untuk melaksanakan qiyamul lail, berpuasa, membaca Al-Quran, berdoa, bersedekah, kita tetap dituntutkan untuk seperti itu. Dan ini bisa masuk ke dalam hadis dan keumuman yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila ada seorang hamba yang sakit atau sedang bepergian jauh keluar kota, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatatkan baginya pahala seperti ketika dia beramal dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi tidak bepergian. Dan kita perlu pahami bahwa kebijakan demi kebijakan agar kita tidak melaksanakan kerumunan dilaksanakan di masjid-masjid Allah, baik itu berupa sholat jamaah atau sholat Jumat atau nanti sholat tarawih,
ini bukan karena para ulama atau para umara, terutama yang kaum muslimin, mereka tidak suka masjid-masjid makmur atau mereka tidak suka karena kita aktif di masjid, bukan. Akan tetapi mereka berikan arahan tersebut untuk maslahat yang lebih besar. Dan para ulama lebih semangat untuk beribadah daripada kebanyakan kaum muslimin. Akan tetapi mereka pandang ini perlu untuk diarahkan kepada kaum muslimin agar kita bisa beribadah lebih lama lagi. Kita sabar beberapa bulan, akan tetapi kita berharap nanti ke depannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah lebih lama lagi. Semoga kesabaran kita juga tidak sia-sia. Kegalauan kita juga ada pahalanya, pengguguran dosa. Dan kita juga berharap untuk mengisi kekosongan atau situasi yang ada yang kita rasakan sekarang ini tetap tidak membuat kita luluh dari semangat beribadah kepada Allah. Banyak ibadah yang bisa kita kerjakan di rumah. Bahkan selama ini, kalau seandainya ada orang yang beralasan, Ustadz, saya tidak ingin jamaah di masjid karena saya punya keluarga, saya ingin jamaah dengan keluarga saya, boleh apa tidak? Jawaban biasanya kita katakan, antum diminta untuk jamaah di masjid. Sementara keluarga Anda tidak wajib untuk jamaah. Mereka biarkan sholat sendiri. Nah, di situasi sekarang kita praktekkan. Ini kesempatan kita untuk mendidik keluarga. Bagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah dengan mereka. Bagaimana kita mendidik, menunjukkan kepada anak kita kalau kita sholat itu seperti ini. Kalau seandainya di rumah kita tentukan sholat zuhur jam sekian, sholat asar jam sekian, sholat maghrib. Artinya kita tidak ingin meskipun hanya sekedar sholat jamaah di rumah, kita tidak ingin ketinggalan. Maka saya akan ada rasa berkompetisi ataupun musabaqah dalam hal kebaikan. Kita ingin tetap berpacu dalam beramal soleh di rumah itu. Kita tunjukkan di keluarga kita membaca Al-Quran bisa menghiasi rumah tangga. Sholat sunnah digalakkan. Berpuasa untuk sementara yang capek di luar, sekarang harus beristirahat, kita manfaatkan untuk puasa. Dan ini yang dianjurkan oleh para masyayikh. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah beberapa saat yang lalu memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ini kesempatan untuk berpuasa bagi orang yang ingin mempraktekkan puasa karena kebetulan tidak banyak kepayahan. Intinya kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini tanpa mengurangi pahala-pahala yang biasa kita kerjakan. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita akan berusaha membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dan kita pilih hadis-hadis yang sahih. Kita pilih hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam, dan kitab tersebut sebagaimana kita ketahui oleh al-muallif atau penulis penyusunnya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dipilihkan hadis-hadis yang sahih dan dibutuhkan oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Hadis yang dibahas beliau, dikumpulkan beliau dalam Kitabus Shiyam, ini ada sekitar 33 hadis. Termasuk di dalamnya ada Lailatul Qadar 3 hadis, kemudian ada Kitabul I'tikaf 4 hadis. Kita akan berusaha minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membahas beberapa hadis sesuai dengan yang Allah berikan kemudahan untuk kita manfaatkan, belajar bersama. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk beribadah, mengingat petunjuk-petunjuk arahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita memiliki ibadah yang bisa kita manfaatkan, yaitu bersalawat. Setiap kita menyebutkan hadis maka akan kita dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Maka pada saat itu kita dianjurkan untuk bersalawat. Maka orang yang membahas hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat, karena mereka sering untuk mendengar kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendengar salawat, maka dia juga bersalawat juga. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Taib, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kita akan mulai dengan hadis pertama dari Kitabus Shiyam atau pembahasan puasa. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadana
bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, kecuali apabila ada orang yang memiliki kebiasaan berpuasa sebelumnya, maka silahkan dia melanjutkan kebiasaannya meskipun dia jatuh pada hari menjelang puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita kenal Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau lebih dikenal dengan kunyah atau yang disebut dengan Abu Hurairah. Meskipun namanya sendiri tidak dikenal. Para ulama bahkan meriwayatkan nama beliau diperselisihkan oleh banyak ahli sejarah. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah menyebutkan bahwa nama beliau sampai dikhilafkan para ahli tarikh, ahli sejarah sampai 20 nama. Begitu pula nama ayahnya. Nama ayahnya dibilang katanya sampai ada 15 nama untuk ayahnya. Mana yang benar? Kata Hafidz Ibnu Hajar, mungkin di nama jahiliyah itu semua muhtamal, atau mungkin ini, mungkin iya, atau mungkin tidak. Akan tetapi nama yang dikenal dalam Islam adalah Abdurrahman atau Abdullah. Dan yang lebih populer nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau ini sekalipun masuk Islamnya atau bersama Nabi SAW menyertai beliau tidak lama, akan tetapi beliau banyak meriwayatkan hadis, sehingga Rasulullah SAW pernah satu saat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Hurairah, inni dhanantu alla yas'alu an hadzal hadithi ahadun awwalu minka." Aku berharap tidak ada orang yang bertanya tentang hal ini sebelum engkau. Kenapa? Lima hirsika ala talabil hadis. Kama qala sallallahu, karena kamu sangat bersemangat untuk belajar hadis. Sampai beliau dikritik oleh sebagian orang. Kok bisa Abu Hurairah ini kan baru masuk Islam atau baru datang hijrah ke Madinah? Karena memang dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah, ada seorang tabi'in mengatakan, laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 4 sinin. Aku pernah mendengar atau bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang berteman atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun, seperti Abu Hurairah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang tidak lama menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hadis itu banyak sekali beliau riwayatkan karena semangat beliau, sampai beliau dikritik oleh sebagian orang. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat marah. Beliau sampai mengatakan, "Wa ilallahil mau'id." Kalau gitu nanti kita hitung-hitungan di depan Allah. Innan nasa qalu aktsar Abu Hurairah. Mereka bilang, bagaimana Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis yang banyak ini, sementara banyak periwayat atau para sahabat tidak meriwayatkannya. Banyak sahabat-sahabat senior yang tidak meriwayatkan hadis. Sementara Abu Hurairah, bagaimana beliau menyebutkan hadis-hadis ini secara banyak? Maka beliau mengatakan, walaula ayatani fi kitabillah ma haddatsu haditsan. Kalau seandainya bukan karena takut karena ayat Allah, aku tidak akan memberikan hadis itu, biar untuk aku saja. Tapi Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada mereka, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, menjelaskan dan melakukan perbaikan, mereka lah yang akan aku beri taubat dan aku adalah Maha Pemberi taubat.
Nah, kata Abu Hurairah, kalau bukan karena ayat ini aku tidak akan sampaikan hadis itu. Akan tapi aku sampaikan hadis apa adanya karena aku khawatir aku menjadi orang terlaknat setelah mengetahui hadis aku tidak sampaikan. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kok saya bisa meriwayatkan hadis secara banyak. Beliau katakan, "Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumul amwal. Kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq." Saudara-saudara kita dari orang-orang muhajirin, mereka sibuk untuk jual beli di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-qiyamu fi amwalihim. Sementara orang-orang Ansar, mereka sibuk dengan bercocok tanam. Amwal ini disebutkan harta-harta yang dimaksud adalah kebun. Orang-orang Ansar terkenal sebagai orang-orang berkebun. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shiba'i batni. Sementara Abu Hurairah dia orang miskin, tidak punya harta, tidak bisa berkebun, maka dia selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun hanya berbekal perut yang bisa kenyang saja. Artinya tidak lebih dari itu. Yang penting perutnya tidak lapar, sudah langsung mulazamah atau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadhun. Maka si Abu Hurairah ini, kata Abu Hurairah, bisa hadir ketika mereka tidak hadir. Beliau bisa menghafal pada saat para sahabat yang lain tidak menghafal. Ini jelas merupakan manqabah atau keistimewaan Abu Hurairah. Kenapa kita sebutkan seperti ini? Karena kita akan mendapati banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Baik, hadis ini berkaitan tentang larangan untuk memulai puasa di bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram hukumnya memulai puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hukum melakukan puasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari hukumnya haram. Wa huwa sahihu min madhhabina, kata Imam Nawawi. Itu adalah madhab yang sahih dalam madhab kami, kata beliau. Nah, akan tetapi puasa apa yang dimaksud? Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kecuali kalau ada orang yang masih memiliki kebiasaan berpuasa sebelumnya, maka silahkan diteruskan. Maka dalam hadis ini ditegaskan bolehnya seseorang berpuasa sebelum Ramadan datang kalau seandainya dia memiliki puasa. Apa yang disebutkan? Para ulama mengatakan bisa puasa sunnah seperti Senin Kemis atau yang wajib seperti puasa nazar. Dia nazar ingin puasa tapi dia belum bisa melaksanakan. Maka begitu dia memiliki kesempatan di akhir bulan Sya'ban, segera dia laksanakan, maka tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena perintah untuk menunaikan nazar lebih kuat daripada anjuran untuk tidak puasa menjelang bulan Ramadan. Termasuk di antaranya orang yang belum sempat melaksanakan qada puasa Ramadan di tahun sebelumnya. Ini akan kita pelajari bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau termasuk orang yang tersibukkan dari mengqada Ramadan yang lalu, maka beliau hanya bisa melaksanakan di bulan Sya'ban. Maka orang yang memiliki tanggungan atau hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu, sekalipun dia tidak memiliki waktu untuk mengqada kecuali menjelang puasa Ramadan, tidak apa-apa. Ini disampaikan oleh para ulama tentang adanya larangan untuk menjadikan hari pertama atau hari kedua sebelum Ramadan, artinya bisa sekitar tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 20 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban sebagai hari pemanasan. Menjadikan hari pemanasan untuk menyambut Ramadan tidak boleh. Disebutkan lagi oleh para ulama, yang dimaksudkan tidak boleh puasanya itu adalah orang yang menjadikan puasa di hari-hari itu sebagai puasa ihtiyat. Ihtiyat artinya puasa hati-hati. Jangan-jangan sekarang sudah masuk Ramadan, karena kita aja yang nggak ngerti, biar kita tidak ketinggalan biar kita tidak ketinggalan puasa Ramadan, akhirnya kita hati-hati sekarang puasa. Nah, ini yang dilarang. Ini yang dilarang oleh para ulama terkait dengan hadis ini.
Maka ini yang juga ditegaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah tentang larangan puasa sehari atau 2 hari ini. Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis tadi, beliau mengatakan al-amalu ala hadza 'inda ahli al-'ilm. Karihu an yata'ajjala ar-rajula bi siyamin qabla dukhuli Ramadan li makna Ramadan. Pendapat inilah yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Mereka membenci seorang yang berpuasa sebelum masuk Ramadan karena Ramadan. Artinya dia ingin berpuasa agar hati-hati, jangan sampai dia kelewat karena dia tidak tahu, karena dia ragu ini puasa atau bukan, ini sudah masuk Ramadan atau bukan, kemudian dia puasa. Nah, ini yang dilarang dalam hadis tersebut. Baik, apa hikmahnya dari larangan ini? Beberapa ulama berusaha untuk menerka-nerka karena hikmah ini terkadang mansus, ditegaskan dalam hadis, jangan melakukan seperti ini karena dalilnya ini, jangan melakukan seperti ini karena dalilnya ini. Akan tapi sebagian tidak, sebagian oleh para ulama diambil intisari dan diterka, siapa tahu hikmahnya seperti ini. Nah, para ulama ketika menyebutkan hadis ini tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tujuannya agar seseorang bisa lebih semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Mereka mengatakan kalau kita puasa capek-capek, nanti kita nggak bisa semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, yang dimaksudkan adalah agar jangan sampai tercampur antara bulan puasa Ramadan yang wajib dengan puasa sunnah sebelumnya. Nah, ini usaha para ulama untuk menggali apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa fihi nazar. Mungkin pendapat-pendapat yang diutarakan barusan itu ada catatannya. Mungkin tidak tidak semuanya benar, karena beliau mengatakan buktinya Rasulullah SAW mengizinkan orang untuk berpuasa sunnah kalau seandainya punya kebiasaan. Artinya kalau seandainya Ramadan jatuh di hari Jumat, kemudian ada orang biasa puasa Senin Kemis, maka dia Kemisnya dia akan berpuasa. Rasulullah SAW mengizinkan dia untuk berpuasa Kamis. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya hikmah yang diberikan dari hadis ini bukan karena khawatir dia nanti tidak bisa menyambut Ramadan dengan semangat. Termasuk juga Rasulullah SAW juga tidak memaksudkan dengan larangan itu agar tidak tercampur antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Karena buktinya apa? Rasulullah SAW mengizinkan seorang untuk puasa sunnah kalau seandainya dia memiliki kebiasaan. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal mu'tamad, adapun hikmah yang mungkin lebih ditekankan dan lebih benar, lebih dekat dari kebenaran adalah karena ibadah puasa di bulan Ramadan erat kaitannya dengan masuknya bulan itu sendiri. Masuknya bulan itu ditandai dengan hilal, dengan awal bulan yang dilihat oleh kaum muslimin. Ketika ada orang ingin berpuasa persiapan Ramadan, atau hati-hati jangan sampai dia masuk Ramadan dia belum puasa misalkan, intinya dia hati-hati sehingga puasa Ramadan sebelum waktunya. Nah, ini telah melanggar ketentuan Nabi SAW memulai puasa Ramadan dengan diawali ru'yatul hilal. Ini penting sekali. Kita lihat bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mengambil kesimpulan, beliau sangat erat sekali dengan menyingkronkan hadis-hadis lain. Karena beliau ini adalah seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, dan juga beliau sudah lama bergelut berkecimpung dengan hadis-hadis Sahih Bukhari.
Maka kalau kita melihat dan membaca kitab Fathul Bari, kita melihat betapa nuansa hadis kelihatan. Hadis ini dipahami seperti ini karena hadis lain mengatakan seperti ini. Kalau ada pendapat seperti ini didukung oleh hadis yang seperti ini. Hanya riwayat ini seperti ini dan seperti ini. Dan kita akan membahas insya Allah hadis kedua, tapi ini waktunya sepertinya tidak pas karena sudah mau zuhur di tempat antum. Sementara di tempat kita masih pagi sekali. Ya, tetapi kita mengambil yang sebisanya saja. Di hadis kedua nanti akan disebutkan tentang perintah Rasulullah SAW menetapkan awal masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan untuk masuk ke bulan Syawal dengan mengikuti petunjuk hilal. Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan setidaknya ada 20 riwayat dan jalan, 16 riwayat dari Ibnu Umar tentang anjuran untuk melihat hilal. Sementara ada riwayat yang disebutkan dari Abu Hurairah sekitar 4 jalan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada riwayat dari Hudzaifah, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, dari Ibnu Abbas dan dari para sahabat lain. Ini menunjukkan bahwa setiap perintah yang ada dalam hadis itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah diusahakan untuk disinkronkan dengan hadis yang lain sehingga pemahaman hadis itu bisa sempurna karena hadis itu ternyata tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Riwayat atau perkataan beliau nanti kita akan bahas pada hadis kedua yang mengatakan awwalu ma yufassaru bihil hadis al-hadis. Sesuatu yang paling sempurna, yang paling istimewa dan bagus untuk menafsirkan hadis adalah hadis yang lain. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bergelut, tarik ulur, berbeda pendapat. Oh ini menurut saya, oh ini menurut pendapat kami. Tidak, karena ada hadis lain yang lebih tepat untuk menafsiri hadis tersebut. Ini barangkali sebagai muqaddimah dari pengajian atau pelajaran hadis ini. Semoga bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia. Umur kita, ilmu kita, dan juga waktu kita. Qadarullah tadi dipersiapkan jam 6 dari sini, bahkan sebelum jam 6 juga kita sudah siap-siap. Tapi karena keluguan kita, akhirnya Facebook saja tidak ngerti. Jadi utak-utak sampai 1 jam lebih. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga pengajian-pengajian seterusnya bisa kita lanjutkan karena ya qadarullah dengan situasi seperti ini terkadang kita terhalang dengan sesuatu yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah kita siap untuk merujuk kepada pendapat yang benar dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.